Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, yang sehingga kita dapat menghirup oksigen yang insya Allah sehat pada hari ini dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Yang ketiga kalinya, perkenalkan, nama saya Yusuf Roman Bimardani dengan NIM 2012 11123. Nah, kali ini saya akan membuat video kitobah dengan judul menuntut ilmu ataupun pentingnya menuntut ilmu. Di dalam agama Islam, menuntut ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting. Islam mengajarkan betapa pentingnya umat manusia untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuannya di sepanjang hidup mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah sama dengan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Nah, dari dalil tersebut yang artinya pentingnya untuk menuntut ilmu dalam agama Islam terkait dengan panggilan agama kepada umat muslim lainnya untuk memperoleh pengetahuan tentang ajaran Allah, untuk memperdalam pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam yang terkandungnya dan mempraktekkan di kehidupan itu sendiri. Islam menempatkan pengetahuan sebagai landasan kehidupan yang kokoh agar umat Islam dapat mengetahui perintah dan larangan dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Selain itu, menuntut ilmu juga merupakan tanggung jawab bagi setiap muslim atas dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Dalam Islam, setiap muslim diharapkan untuk mengembangkan diri mereka dengan secara intelektual, sosial, dan moral. Dengan menuntut ilmu, seorang muslim itu dapat memperoleh kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat lain ataupun orang di sekitarnya dengan bijaksana, mengambil keputusan yang baik dan ya memberikan kontribusi yang positif ke dalam pembangunan masyarakat, seperti itu. Nah, dan di dalam ajaran Islam, ilmu pengetahuan juga dianggap sebagai cahaya yang membuka jalan menuju kebenaran dan menghilangkan yang disebut dengan kebodohan. Nabi Muhammad SAW sendiri selalu mendorong para sahabatnya maupun para pengikutnya untuk menuntut ilmu dan menjadikannya sebagai pengetahuan ataupun pondasi dari kehidupan mereka sendiri, seperti itu. Dan ada dalil yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin dan muslimat. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat, seperti itu. Selain itu, menuntut ilmu juga mencerminkan penghargaan terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita dengan melalui pengetahuan tersebut. Nah, pengetahuan dan akal untuk dipergunakan dengan hal yang positif dan yang baik, seperti itu. Dalam agama Islam, menuntut ilmu itu merupakan salah satu ibadah yang sangat besar. Umat Islam meyakini bahwa setiap kali kita belajar entah apapun itu,
kita akan mendekatkan diri kepada Allah untuk memperoleh pahala yang besar. Selain pentingnya dalam menuntut ilmu untuk diri sendiri, menuntut ilmu juga mendapatkan memperoleh manfaat yang luas bagi lingkungan sekitar ataupun masyarakat, dengan contoh seperti peradaban Islam, peradaban manusia seperti itu. Dan Muslim sendiri telah memberikan kontribusi kepada seluruh dunia, ya seperti ilmu pengetahuan matematika, astronomi, kedokteran, dan lain sebagainya. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mendorong kepada para pengikutnya untuk menuntut ilmu saja, tapi juga membantu pengembangan ilmu dan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia ataupun di dunia seperti itu. Secara keseluruhan, menuntut ilmu dalam agama Islam itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Islam menekankan kepada umatnya untuk terus belajar, meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan diri sendiri di dalam aspek kehidupan seperti itu, dengan menambahkan nilai-nilai Islam di dalam ilmu tersebut seperti itu. Diharapkan setiap muslim bisa membangun peradaban yang maju, harmonis, dan memiliki landasan pengetahuan yang benar seperti itu. Dan juga beberapa keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, thalabul ilmi merupakan kewajiban dalam agama Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu wajib bagi setiap kaum muslim ataupun muslimin. Nah, karena ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu untuk pertama kali, nah wahyu tersebut yang berisi Iqra, yang artinya itu bacalah. Nah, membaca adalah bagian dari ilmu tersebut, seperti baca, tulis, hafal ataupun memahami seperti itu. Nah, yang kedua, mengangkat derajat. Allah SWT berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu, seperti dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah niscaya akan mengangkat orang-orang beriman yang diantaramu menuntut ilmu, dan orang itu akan diangkat. Nah, intinya seperti itu. Nah, yang ketiga, menuntut ilmu itu memiliki modal tentang ilmu apa yang akan kita terima seperti itu. Nah, penuntut ilmu itu akan memberikan pondasi atau bekal untuk hari-hari yang akan datang seperti itu. Maka seseorang yang memiliki ilmu itu harus mampu memberikan pengetahuannya kepada orang lain yang belum mengerti seperti itu. Nah, hal tersebut juga akan memberikan contoh ataupun nilai-nilai positif ke dalam Islam, dan kita pun juga akan mendapatkan pahala seperti itu, teman-teman. Kita juga akan mendapatkan teman, relasi, dan ataupun hal yang lain sebagainya yang positif yang akan masuk dalam diri kita sendiri dengan kita memberikan ilmu kita kepada orang lain seperti itu. Jadi jangan sampai kita pelit ilmu kepada orang lain seperti itu. Apabila ketika kita mempunyai ilmu tersebut dalam satu hal, nah ada teman kita yang belum mengerti, nah akan lebih baik atau baiknya kita memberikan pengarahan, memberikan ilmu kita kepada teman kita yang belum mengerti seperti itu. Toh hal itu juga tidak salah. Sharing ilmu tidak akan membuat kita miskin. Jadi seperti kata pepatah,
buah, pohon buah tapi tidak berbuah. Jadi ketika kita tidak uh, memberikan ilmu atau mengamalkan ilmu tersebut kepada orang lain, maka diibaratkan pohon itu tidak berbuah, pohon buah tapi tidak berbuah. Tapi bukan maksudnya belum musimnya seperti itu, bukan. jadi uh, jadi ketika kita punya ilmu, jangan pelit-pelit ilmu. Ketika ada teman yang membutuhkan pertolongan, kita tolong. Ketika kita memberikan bantuan kepada kita, kita jangan mengharap imbalan apapun. Kita hanya mengharapkan ridhanya Allah. Nah, ketika kita mendapatkan ridha Allah, ilmu apapun yang ada di dunia ini akan masuk ke dalam diri kita sendiri. Seperti itu, teman-teman. Jadi sekian dari saya. Bila ada salah kata, salah pelafalan, salah arti, saya mohon maaf. Undur maqala wa tantur maqala. Uzikum wa nasibu taqallah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.